Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di sentra Imtak bersama Pak Huda. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semua, hari ini kita berbicara tentang tema hewan ya teman-teman, berkaitan dengan hewan, seluruh komponen dari hewan. Namun Bapak tidak membahas secara detail tentang hewan ini. Teman-teman bisa mempelajari secara detailnya nanti di sentra sains. Bapak hanya menyampaikan pengantar-pengantar saja. Baik, secara umum pengertian dari hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak, berpindah tempat, dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi. Ya, ini menurut pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi hewan itu adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak, berpindah tempat, dan mampu bereaksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Jadi hewan itu yang bisa bergerak ya, tetapi tidak berarti hewan itu adalah yang berkaki saja. Ada banyak jenis-jenis hewan, ada yang berkaki ataupun tidak ya. Yang penting dia bernyawa sama bisa bergerak. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari hewan. Baik, itu sebagai pengantar. Di sentra Imtak Bapak mengangkat tema berkaitan dengan hewan adalah dengan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, yakni kurban ya, berkaitan dengan kurban. Nah, apa sih kurban itu? Kita bahas bersama ya. Sejarah dari kurban. Nah, kurban itu pertama kali dilakukan adalah ketika zamannya Nabi Adam alaihi salam. Saat putra-putri beliau akan dinikahkan, yakni Habil dan Qabil. Nah, itu adalah pertama kali dilakukan kurban, ya, dimana anak Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kurban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, bukanlah menjadi contoh atau dasar dari kita berkurban saat ini ya, ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, ibadah kurban umat Islam berdasarkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam ya, yang kemudian Nabi diangkat menjadi nabi juga, menjadi Nabi Ismail. Nah, ini kisahnya suatu ketika saat Ismail alaihissalam mulai beranjak dewasa ya, antara usia 7 sampai 13 tahun. Kira-kira sedemikian itu, Nabi Ibrahim bermimpi tentang disuruh untuk menyembelih anaknya. Dia bermimpi sebanyak 3 kali sehingga itu meyakinkan bahwasanya mimpinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diungkapkanlah kepada Nabi Ismail, dan Ismail alaihissalam dengan tegarnya memerintahkan ayahnya untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Karena keikhlasan beliau, kemudian digantilah saat sedang disembelih, digantilah Nabi Ismail menjadi seekor domba. Nah, itulah yang menjadi dasar atau sejarah dari kurban yang kita lakukan saat ini.
Nah, apa sih kurban itu? Nah, secara bahasa kurban itu berasal dari bahasa Arab, yakni koroba ya korobu kurbanan, artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah beribadah kurban ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pengertian secara istilah dari ibadah kurban. Berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang pertama terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Kalau bunyi secara keseluruhan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu bunyi surahnya. Selanjutnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau melaksanakan kurban bukan termasuk golongannya umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu menurut hadis Nabi riwayat Ahmad. Nah, apa sih yang kita kurbankan? Hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Nah, jenis hewan kurban itu pertama ada sapi ya. Kemudian ada kambing atau domba. Juga satu lagi kebanyakan di Jazirah Arab, nah, ya itu adalah dengan unta. Nah, inilah jenis hewan kurban. Untuk mengenai bagaimana aturannya atau klasifikasi dari hewan-hewan kurban ini Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, demikianlah teman-teman pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.